Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk mempelajari salah satu dari surat yang ada dalam Al-Qur'an. Dan semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat, baik manfaat di dunia maupun di akhirat. Yaitu surat yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah surat Asy-Syarah ya, atau dikenal dengan Al-Insyirah, sama saja ya. Artinya sama-sama adalah kelapangan ya. Di sini ada sekitar 8 ya, memang 8 ayat ya, ada 8 ayat. Yaitu alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, bagi teman-teman yang punya mushaf ya, boleh mushaf terjemahan boleh dibuka sekalian ya, agar lebih lebih mudah untuk mengikuti pelajaran. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu kata per kata, kalimat per kalimat ya. Alam bukankah ya. Nashrah kami melapangkan, persamaan katanya adalah nuwasi', kami meluaskan ya. Lawan katanya nudayyiq, kami menyempitkan. Laka di sini adalah bagimu. Sadrak yaitu apa? Dadamu. Qalbaka artinya hatimu. Baik. Itu adalah makna terjemahan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat kalau kita kembalikan pada maknanya dalam bahasa Arab ya. Alam di sini adalah alam di sini adalah harfun linafil mudhari'i wa qalbihi ilal madhi. Yaitu lam adalah huruf untuk menafikan fi'il mudhari' dan mengubahnya menjadi fi'il madhi. Maksudnya apa? Alam di sini lam ya. Lam itu kalau kita belajar bahasa Arab digunakan untuk menyatakan digunakan untuk menyatakan belum terjadinya sesuatu. Digunakan untuk menyatakan bahwasannya sesuatu itu belum terjadi. Tapi sesuatu yang belum terjadi ini kan hal yang akan datang. Seakan-akan dia itu telah menjadi masa lalu. Intinya lam di sini belum ya. Kalau kita terjemahkan tadi di sini adalah maknanya itu adalah bukankah ya. Bukankah. Nashrah, alam nashrah laka sadrak di sini maknanya adalah alam nabsut wa nuwasi' bil hikmati wan nubuwati wa syara'id din wa da'wati ila Allah wal ittisaf bi makarimil akhlaq. Yaitu di sini adalah alam nashrah laka sadrak adalah bukankah kami telah melapangkan dan meluaskan dengan hikmah dan kenabian dan syariat-syariat agama, wa dakwah dan juga dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ittisaf dan bersifat ya, memiliki sifat bimakarimil akhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ayat ini sebenarnya
atau surat ini secara keumuman masih ada hubungannya dengan surat yang sebelumnya, yaitu Wadduha, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan akan datang. Ini adalah menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laka di sini adalah alam harfu jarrin yufidul ikhtisas. Itu huruf jar yang memberikan faedah kekhususannya. Lam di sini itu biasanya kepemilikan. Kepemilikan itu ada kepemilikan yang sempurna, ada kepemilikan yang sifatnya adalah kekhususannya, tidak memiliki tapi dikhususkan. Contoh seperti apa? Misalnya adalah pelana kuda. Pelana kuda itu, kuda nggak memiliki pelananya. Pelananya sama kudanya punya tuannya. Tapi kan nggak mungkin tuannya pakai pelana kuda gitu. Atau sepatu kuda misalnya. Sepatu kuda itu yang punya siapa? Ya kuda sama sepatunya punya tuannya. Kan nggak mungkin kuda memiliki sesuatu. Makanya itu adalah yang dimaksud dengan ikhtisos, yaitu kekhususan atau kepunyaan lah ya. Makanan kucing misalnya, makanan kucing. Apakah kucing memiliki makanan? Kucing tidak memiliki sesuatu. Kucingnya sama makanannya punya tuannya. Tapi kan nggak mungkin tuannya makan makanan kucing gitu. Jadi ikhtisos itu adalah memberikan kekhususan. Sadaraka, as-sadr min al-insi, al-juz'ul mumtad min asfil 'unuq ila fadha'il jawf wa utliqa fil Qur'an 'ala al-qalbi liwujudihi fihi. Sadruka, dadamu ya. Sadr, dada di sini maksudnya adalah dada manusia ya di sini. Maksudnya adalah bagian yang ada ya, yang dari bawahnya leher sampai perut ya. Dari leher sampai perut adalah dada. Dan dimaksudkan dalam Al-Quran, dada ini sering dimaksudkan dengan hati. Sekali lagi, dada itu sering digunakan untuk mengungkapkan hati. Kenapa? Karena hati ini berada dalam dada. Baik. Ayat yang kedua ya. Wa wada'na, dan kami letakkan atau turunkan, lawan katanya adalah rafa'na, kami angkat, angka dari kamu ya, wizraka, yaitu bebanmu, atau himlaka, tanggunganmu. Wa wada'na wa ihtatna wa tarahna wa rafa'na. Wa wada'na itu maksudnya adalah kami meletakkan, menghilangkan yang tadinya ada ditiadakan, menaruh ya, meletakkan. Angka, an di sini adalah harfu jarrin yufidu ma'na al-mujawazati al-majaziyah. Angka di sini gampangannya adalah darimu ya, yang memberikan makna apa? Mujawazah, yaitu keberlanjutan itu. Gampangannya adalah angka darimu. Kami telah meletakkan, meringankan, menghilangkan darimu apa? Wizraka, yaitu himlaka, wal murad ma'ahammaka, yaitu bebanmu. Maksudnya adalah yang membuat galau, yang membuat orang terbebani, yang membuat orang itu merasa tidak nyaman. Ya, meskipun wizr ini juga ada makna lain, yaitu apa? Dosa ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Baik. Kemudian alladzi anqadha dhahrak, yaitu yang memberatkan. Anqadha itu memberatkan. Lawan katanya at'aba, ta'ab ya, itu melelahkan. Persamaan katanya melelahkan. Lawan katanya adalah meringankan ya, aroha. Dhahraka itu punggungmu. Sadraka yaitu apa? Dadamu. Alladzi ismun mausulun lil mufradil mudzakkar. Alladzi adalah terjemahannya yang gitu ya. Tapi di sini penjelasannya adalah isim mausul yang untuk laki-laki.
Isim mausul itu banyak ya, ada alladzi, alladzina, allati dan lain sebagainya, artinya adalah yang. Yang di sini, sekali lagi yang di sini kalau dalam bahasa Arab namanya adalah isim mausul ya. Isim mausul. Anqadha dharak maksudnya adalah athqalahu wa hammalaka aktsara mimma tutiq. Itu apa? Memberatkanmu dan menjadikanmu menanggung apa yang tidak kamu mampu. Itu anqadha ya. Dhahraka. Dhahraka raji' tafsir fi syatr sabiq ya. Dhahraka, kembalilah ke tafsir yang sebelumnya yang ini ya. Apa namanya? Bagian yang tadi ya. Dhahraka di sini yaitu punggung ya. Sudah dijelaskan di halaman sebelumnya, memang kalau di sini belum ya. Baik. Karena ini kan kita bahasnya dari belakang ya. Jadi di halaman depan-depan itu sudah pernah dibahas di kitab ini gitu ya, oleh penulis. Cuma ya kita belum lewat karena kita memang bahasnya dari belakang. Kemudian warafa'na, dan kami tinggikan, lawan katanya wa khafadna, dan kami rendahkan. Dzikraka di sini sebutanmu, sya'naka itu kedudukanmu. Jadi dzikraka di sini, dzikraka di sini maksudnya adalah kedudukan ya. Sebutan di sini maksudnya nanti akan kita bahas, tapi intinya adalah kedudukan. Dan Rasulullah SAW itu punya kedudukan yang sangat mulia. Warafa'na laka dzikrak waja'alnaka bima an'amna 'alaika minal makarimi fi manzilatin rafi'atin 'aliyah. Dzikraka di sini, warafa'na laka dzikrak, dan kami menjadikan dengan apa-apa yang kami berikan nikmat kepadamu dari akhlak-akhlak yang mulia. Di sini Rasulullah berada di manzilah atau kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Nanti akan kita bahas bahwasannya kalau orang mau syahadat maka disebutkan nama Allah, setelahnya disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang mau azan itu disebutkan nama Allah ya, setelahnya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam sholawat, dalam tahiyat dan lain sebagainya, dalam apa namanya, banyak hal disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, setelahnya disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kedudukan yang sangat-sangat mulia. Kemudian fa'inna, maka sesungguhnya, ma'a bersama, al-usri kesulitan ya, asyiddah kesusahan, al-yusra ya, kemudahan. Yusra di sini kemudahan, suhulah juga kemudahan, usra apa? Kesulitan. Dan inilah bagian yang paling ditunggu-tunggu ya. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan ya. Setelah kesulitan ada apa? Kemudahan. Fa inna harfu taukidin wa nasbin yufidu ta'kida madhmunil jumlah, yaitu huruf taukid dan huruf nasab memberikan faedah penguatan isi suatu jumlah, suatu ungkapan. Gampangannya apa? Maka sesungguhnya gitu. Jadi inna itu sesungguhnya untuk penguatan. Ma'a di sini adalah dzarfu zaman, yaitu kata keterangan tempat ya, bima'na ba'da, yaitu ma'a ya artinya adalah setelah ya. Ma'a itu arti makna sebenarnya adalah bersama gitu ya. Tapi di sini dalam ayat ini maknanya adalah ba'da, setelah ya. Al-usri ad-dhiq wa syiddah, yaitu kesempitan dan tekanan ya, tekanan atau hal yang sulit ya.
Yusra itu farajan wa suhulatan wa sa'atan, itu kemudahan, kelapangan, kemudahan dan semacamnya. Kemudian inna ma'al usri yusra, di sini nggak ditulis lagi ya, soalnya biar kepanjangan. Inna saja di sini karena lanjutannya inna di sini. Ma'al usri yusra di sini sudah terulang tadi ya. Fa'idha faraghta, fa'idha hina, ketika faraghta intahaita, selesai ya, fansab, maka bekerja keraslah. Ini makna asalnya ya. Makna asalnya fansab adalah bekerja keraslah. Ijtahid artinya bersungguh-sungguhlah ya. Takasal artinya bermalas-malasan. Wa ila, dan kepada Rabbika, yaitu Tuhanmu, ilahuka ya, sesembahanmu ya, farghaba, maka berharaplah. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tawajjah yaitu apa? Menghadap. A'rid artinya apa? Berpaling. Kemudian di sini inna ma'al usri yusra ya, diulang lagi, harfu taukidin wa nasbin yufidu ta'kid matmul jumlah, sudah kita bahas tadi, yaitu apa? Sesungguhnya. Ma'a juga di sini sudah kita bahas ya, yaitu apa? Dzarfu zaman, yaitu dzarf itu keterangan ya, bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Kalau dzarful makan, keterangan tempat, di sini dzarfuz zaman artinya keterangan waktu. Maknanya adalah setelah. Al-usri, kesulitan ya, wasyiddah, dan tekanan gitu ya. Yusra yaitu farajan wa suhulatan wa sa'atan, yaitu kemudahan, kelapangan, kelancaran gitu ya. Fa'idha, idza di sini dzarfu zaman yatadamman makna syart, yaitu dzarf keterangan apa namanya waktu ya. Yatadamman makna syart, yaitu apa? Keterangan waktu yang memberikan makna syarat. Syarat itu seperti ini, jika maka, itu adalah istilah syarat dalam bahasa Arab. Sekali lagi, dalam bahasa Arab itu ada namanya syarat dan jawab syarat. Maksudnya apa? Jika maka. Itu syarat itu jika, jawab syaratnya maka. Nah, di sini jika kamu selesai, faraghta di sini jika kamu selesai dalam sesuatu ya, intahaita min umuri dunya wa ashghaliha aw min syu'unil jihad, jika kamu telah selesai dari perkara dunia, selesai dari urusan dunia atau dari perkara jihad gitu ya, fadsab, fajid fil ibadah, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Fansab, sekali lagi, fajidda fil ibadah, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia, maka bersungguh-sungguhlah dalam urusan akhirat. Karena di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang sangat-sangat sering kita panjatkan, yaitu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu ya Allah, berikanlah kebaikan ya, di dunia itu hasanah, kebaikan, di akhirat juga kebaikan, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Jadi di sini kita tidak hanya memperbaiki akhirat saja, tapi juga kita usahakan dunia pun sebagai jembatan menuju akhirat, kita usahakan yang terbaik. Wa ila harfu jarrin yadullu ala intihail ghayah, yaitu dan kepada ya, Rabbika ilahikal ma'bud, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fansab ila rabbika farghab, tawajjah dari'an sa'ilan wa raghiban fi ma 'indallahi amma siwah, yaitu berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya, dan jangan apa? Jangan meminta kepada selainnya. Baik. Itu adalah makna kata per kata. Sekarang kita ringkas tafsirnya ya.
Kita ringkas tafsirnya. Baik, di sini dari tafsir ini, jadi tadi kita selesai membahas tentang kosakatanya. Sekarang kita bahas tentang apa? Asy-syarah ya. Min maqasidis surah, di antara maksud dari surat ini adalah yang pertama, dzikru itmami minnatillahi ala nabiyhi bizawalil ghammi wal haraji wal usri anhu wa ma yujibu dzalik. Maksud ya, sebelumnya Asy-syarah ini ya adalah surat apa? Surat Makkiyah. Surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Setelah hijrah namanya adalah Madaniyah. Meskipun turunnya tidak di Madinah. Yaitu maksud dan tujuan ayat ini diturunkan adalah menyebutkan sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa taala atas nabinya dengan menghilangkan segala jenis kegelisahan, kesulitan, kesukaran, beban dan lain sebagainya dan semacamnya ya. Dan kemudian apa yang setelahnya harus dikerjakan. Dan sebenarnya tadi sudah kita singgung ya, bahwasannya ayat ini atau surat ini masih berhubungan, masih bersambung dengan apa? Dengan surat yang sebelumnya yaitu Ad-Duha. Tafsirnya adalah di sini laqad syarahallahu laka sadraka fahabbaba ilaika talaqqil wahyi. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan, melapangkan, menyamankan gitu ya dadamu dan menjadikan kamu itu ketika menerima wahyu itu ringan ya, menerima wahyu itu dalam kondisi yang senang. Meskipun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini berat sebenarnya ya. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muzammil. Sesungguhnya kami akan memberimu perkataan yang berat. Dan memang berat secara makna dan berat secara fisik juga seperti itu. Seringkali ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, maka badannya bergetar, berkeringat. Kalau beliau di atas seekor unta, untanya sampai duduk gitu ya, dari posisinya tadi berdiri. Kemudian ayat yang kedua, wahatatna ankal ithm, yaitu dan kami meringankan atau kami menghilangkan, yaitu apa? Beban. Kami menghilangkan darimu beban, kesulitan, kesukaran dan lain sebagainya itu dihilangkan dari Rasulullah SAW. Alladzi, yaitu yang at'aba hatta kada an yaksira dhahraka, yang beban ini sangat-sangat membuatmu capek sampai-sampai dia seakan-akan hendak mematahkan punggungmu. Karena memang Rasulullah SAW ini memiliki beban yang sangat besar sekali. Beliau ini tidak hanya sekedar menyampaikan wahyu, tapi menjadi contoh yang baik untuk umatnya. Sekali lagi, beliau tidak hanya berbicara menyampaikan ya, tapi apa? Memberikan contoh. Sehingga contoh itu ya harus sempurna dalam konteks Nabi SAW. Kalau kita manusia, ya mungkin seorang bapak, seorang ibu memberikan contoh bagi anaknya, keluarganya mungkin belum sempurna ya. Tapi kalau bagi Rasulullah SAW yang seluruh perkataan perbuatannya adalah wahyu, maka harus sempurna ya, harus apa? Sempurna. Kalau tidak sempurna, maka akan syariat ini akan
menjadi banyak kekurangan. Sampai pun ya Nabi, kebiasaan kecilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sendal bersisir itu diamati oleh para sahabat sehingga itu jadi syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Ayat yang sangat sering kita dengar sebelum Jumatan ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh yang baik yang bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Sebagian orang-orang liberal ya, orang liberal itu mulai menanyakan, mulai bertanya, apakah betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini maksum atau sempurna, tidak ada kesalahan sama sekali. Mereka berusaha itu. Pernah ya salah seorang dari mereka mengatakan di depan saya seperti itu ya. Mana ayat dan dalilnya kalau Nabi itu terbebas dari kesalahan dan juga apa dosa. Dia bertanya seperti itu ya. Dia saya nggak tahu itu. Terus saya bilang, ya ayat yang sering kita dengar, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Kalau dia tidak sesempurna itu, maka nggak akan jadi contoh yang baik. Ya masa Allah Subhanahu wa taala salah milih gitu? Kan nggak mungkin. Nah, akhirnya dia terdiam ya. Baik. Dan secara logika pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harusnya apa? Wajib menjadi manusia yang paling sempurna. Kenapa? Ya karena dengan contoh dari beliaulah kita mengarungi dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat. Dan ini semua adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada orang lain. Karena beban yang ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti beban yang ditanggung oleh orang lain juga. Dan memang setiap orang punya ujiannya masing-masingnya. Dan semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi ujiannya. Jadi dalam suatu riwayat dikatakan bahwasannya semakin tinggi keimanan seseorang maka akan semakin tinggi ujiannya, dan orang yang paling tinggi ujiannya adalah para nabi. Kemudian wa alaina laka dzikraka faqad asbahat tudhkaru fil adzan wal iqamati wa fi ghairiha. Dan di sini kami meninggikan ayat yang keempat ya. Dan kami meninggikan dzikraka di sini adalah kedudukanmu. Faqad asbahat, dan di sini Rasulullah penyebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kedudukan beliau itu sekarang kalau kita mau azan, mau qomat, mau syahadat, mau yang lainnya, itu disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan setelahnya disebutkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kedudukan yang sangat sangat mulia. Kalau misalnya ada orang misalnya namanya disebutkan bersama atau setelah nama Pak Presiden misalnya. Jangankan presiden, gubernur misalnya, atau bupati lah, atau bahkan mungkin camat. Orang akan sangat-sangat bangga. Namanya disebutkan berbarengan dengan pejabat misalnya. Tapi ini nama Rasulullah SAW disebutkan setelah penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala, suatu kebanggaan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penekanan. Fa inna ma'a syiddati wad-dhiqi suhulatan wattisa'an. Jadi sesungguhnya bersama kesulitan, kesempitan, ujian, cobaan, itu ada kemudahan, ada keluasan, ada solusi. Dan gak cukup satu kali. Diulang kembali dalam ayat yang setelahnya, inna ma'a asyiddati wadhiqi suhulatan wattisa'an. Sesungguhnya bersama kesulitan,
bersama tekanan, bersama kesempitan, ada kemudahan dan kelapangan, keluasan, solusi dan lain sebagainya. Idza alimta dzalika fala yuhawwilnaka adza qaumuka wala yasuddannaka an da'wati ila Allah. Jika kamu tahu itu, maka jangan khawatir ya. Jangan khawatir kalau apa ini fala yuhawwilannaka ya. Jangan khawatir tentang apa? Tentang atau jangan khawatir ada gangguan dari kaummu, orang-orang Quraisy ya, karena ayat ini memang turun di Mekah ya. Dan janganlah itu menghentikanmu dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya, dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengalami tekanan yang sangat-sangat berat ya. Terutama dari kaumnya di 13 tahun pertama. Setelahnya di 10 tahun setelah hijrah tetap ada tekanan. Cuma tekanannya itu mulai dari eksternal. Kalau ini tekanannya internal dari kaumnya sendiri yang tidak mau beriman. Mulai dari pemutusan hubungan, pemutusan boikotan, sahabat-sahabat beliau yang disiksa sampai menghembuskan nyawanya, hinaan, ejekan, celaan, makar yang jelek, semua itu diterima oleh Rasulullah SAW dalam rangka menyelamatkan kita semuanya. Maka oleh karena itu di sini jangan khawatir ya. Maksudnya begini, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Wahai Nabi ya, bersama kesulitan yang ada sekarang ini akan ada kemudahan setelahnya. Jadi jangan khawatir. Nah, ini perkataan memang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi umum kepada umatnya bagi siapa saja yang mengalami kesulitan. Jadi sekali lagi, al-ibratu ya, ada satu kaidah. Ada satu kaidah dalam tafsir adalah al-ibratu bi'umumil lafaz la bi khususis sabab. Yaitu yang dianggap adalah keumuman lafaz dan tidak kekhususan terjadinya sesuatu. Maksudnya apa? Memang ayat ini untuk menenangkan Rasulullah SAW ya, tapi ya lafal ini juga mencakup umumnya keumuman kondisi umatnya yang sedang mengalami kesulitan. Makanya dalam setiap ujian, cobaan itu pasti ada kemudahan ya. Terulang 2 kali. Jadi ini taukidnya banyak sekali ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, fa'inna di sini adalah taukid ya. Kemudian yang takdim mahkuh takhir istilahnya itu adalah yang aslinya di depan dimundurkan ya. Aslinya apa? Kalau kita lihat di sini, ya, aslinya fa'inna yusran ma'al usri, tapi dipindahkan fa'inna ma'al usri yusra, memberikan faedah taukid. Diulang lagi taukid inna di sini dan diulang lagi dua ayat ini. Jadi benar-benar setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Hanya saja kita yang mungkin ya masih belum bersabar, kita yang tidak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kita merasa jadi si paling terkena musibah gitu ya. Tapi ya ala kulli hal kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga yang mendapatkan ujian hidup dan ujian yang lain dimudahkan dan diringankan urusannya. Baik. Yang ke-7, fa idza faragta min a'malika wa intahaita minha fajtahid fi ibadati rabbik. Jika kamu selesai dalam urusan duniamu, urusanmu ya, pekerjaanmu sudah selesai ya, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian orang memahami bahwasannya jika setelah selesai pekerjaan A, pindahlah ke pekerjaan B. Ada sebagian memahami seperti itu, tapi itu tidak pas ya. Yang pas beberapa tafsiran, salah satu adalah jika selesai urusan dunia, maka
kerjakanlah urusan akhirat. Dan seingat saya dulu juga ada tafsir yang lain mengatakan bahwasannya jika selesai amal yang wajib, bersungguh-sungguhlah juga di amal yang sunnah dan lain sebagainya. Yang kedelapan, waj'al raghbataka wa qasdaka ilallahi wahdah. Dan jadikanlah eh, harapanmu dan tujuanmu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ringkas ya, kita ringkas kesimpulannya ya. Itu surat ini adalah masih lanjutan dari surat Ad-Duha sebenarnya. Yang insya Allah pekan depan akan kita pelajari. Yaitu di sini surat Ad-Duha ya. Menyebutkan Allah di sini, ini garis besarnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memberikan memberikan penekanan, memberikan kepastian bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perhatian lebih ya, memberikan perhatian, memberikan banyak nikmat, keutamaan, kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam banyak hal di sini di ayat ini. Kemudian dilanjutkan juga kami telah melapangkan dadamu, meletakkan bebanmu, yang beban itu memberatkan punggungmu, dan juga bukankah kami telah meninggikan derajatmu gitu ya. Maka jangan khawatir, sesungguhnya setelah ada kesulitan itu kemudahan. Setelah kesulitan itu ada kemudahan ya. Setelah kamu selesai urusan duniamu, ayo sekarang waktunya untuk urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Sekali lagi di Ad-Duha ini disebutkan ya, kalau kita boleh sedikit spill di sini ya. Di sini Allah menyebutkan tidak akan meninggalkan nabinya, tidak akan dihinakan, enggak ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, memberikan segala jenis kenikmatan. Kemudian Allah mengingatkan bahwasannya dulu loh kamu itu yatim, kemudian kami berikan kamu penjagaan gitu ya, dan lain sebagainya tadi ya, dan lain sebagainya. Kemudian segala nikmat itu dilanjutkan di ayat yang ini. Baik. Jadi seperti itu ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan boleh dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ustadz tanya Ustadz, itu alam nasroh itu adalah fi'il mudhari yang kemasukan amil jazm sehingga huruf terakhir dari fi'il mudhari tersebut disukunkan Ustadz ya. Seperti kita ketahui fi'il mudhari itu kan bentuk sekarang dan akan datang Ustadz ya. Mohon dijelaskan Ustadz ya, sekali lagi saya belum jelas Ustadz. Kenapa di sini diterjemahkan telah melapangkan Ustadz? Dari kami belum jelas Ustadz. Mohon diterangkan kembali Ustadz. Syukran. Baik. Alam di sini, lam itu ya, dia salah satu, kalau kita belajar bahasa Arab, adawatul jazm, yaitu untuk menjazmkan ya, menjazmkan, yaitu menjadikan harokat kata setelahnya adalah sukun, atau bahkan bisa menghapus huruf setelahnya, huruf akhir setelahnya gitu. Nah, di sini sebenarnya adalah terjemahan yang berupa tafsiran ya. Karena begini, dalam rangka menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, seringkali kita nggak bisa menemukan kata yang benar-benar pas, sehingga harus diterjemahkan dengan tafsiran ya. Contoh misalnya, adil misalnya. Adil itu apa terjemahannya? Adil itu apa?
apa terjemahannya adil. Memberikan sesuai dengan kebutuhan. Itu tafsir itu. Kalau adil itu apa? Adil itu tafsirannya adalah ya tadi ya juga misalnya meletakkan sesuatu pada tempatnya misalnya. Itu kan tafsirannya. Adil terjemahannya yang plek-plek satu kata dalam bahasa Indonesia apa? Seimbang. Berimbang enggak ya. Kalau sama rata misalnya, sama rata itu enggak. Kenapa? Misalnya kita punya anak 5, satunya masih TK, satunya SD, satunya SMP, satunya SMA, satunya kuliah misalnya. Sama rata ya sudah, kita kasih uang saku 5.000 semuanya. Ya enggak adil lah pasti ya. Yang satunya mondok Proporsional, Ustaz. Tepat gimana? mungkin Ustaz. Proporsional. Proporsional, Proporsional. apakah mesti proporsional ya? Proporsional itu apa? Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Tafsiran. Coba kita buktikan ya, misalnya gini. Perlakukanlah anak-anak dengan proporsional, mungkin sesuai dengan porsi Tepat mungkin. mungkin Ustaz. Tepat mungkin Ustaz. Iya, jadi seringkali seperti itu baru satu kata ya. Seringkali itu memang kita sulit untuk menemukan padanan yang pas. Sehingga apa? Kita terjemahkan adil ya, berbuat adil ya, kita menerjemahkannya dengan apa? Dengan adil itu sendiri. Yang kita tafsirkan sebagai apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, di sini alam nasroh ya, lam nasroh, lam nasroh itu kami, kalau kita bicara kosakata di luar ini ya, lam nasroh, kami tidak kami tidak melapangkan ya, kami tidak melapangkan. Nah, kalau dikasih alam, ini dia sudah berubah jadi apa? Jadi pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Saya akan kasih contoh pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Ada anak misalnya, ada anak, nilainya jelek gitu ya. Nilainya jelek. Gak mau belajar. Nah, kamu belajar sana, bukankah nilaimu jelek? Gitu. Maksudnya itu digunakan untuk apa ya? Nggak butuh jawaban. Iya, nilai saya jelek ya, bukan gitu. Tapi pertanyaan yang nggak butuh jawaban, tapi membutuhkan action, membutuhkan aksi setelahnya. 2 gratis balik nama sertifikat, 3 gratis pembuatan sertifikat, pemutihan sertifikat tanah gratis Saya mute dulu. berlaku seluruh Indonesia, 1 gratis pajak tanah PDP, 2 gratis balik nama sertifikat, 3 gratis pembuatan sertifikat. Baik, sekali lagi. Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi butuh untuk melakukan aksi setelahnya. Nah, ya ada anak yang misalnya nilainya jelek, kemudian disuruh orang tuanya untuk apa? Untuk belajar gitu ya. Nah, bukankah nilaimu jelek? Itu bukan pertanyaan yang dijawab, iya nilai saya jelek, enggak ya. Tapi untuk apa? Ya, dia nggak perlu jawab apa-apa. Nah, bukankah nilaimu jelek? Kamu belajar sana. Ya, nggak usah dijawab, tapi apa? Langsung belajar gitu. Nah, sama dengan ini, kalau dikasih alam nasroh, kalau dikasih apa namanya di sini, alam nasroh, ya bukankah kami telah melapangkan dadamu? Itu nggak perlu jawaban. Oh iya sudah gitu. Nah, bukan, tapi aksi setelahnya apa? Aksi setelahnya ya disuruh bersabar untuk segala kesulitan yang ada, dan ketika setelah selesai urusan dunia, maka hendaklah menuju ke urusan akhirat. Ya kurang lebih seperti itu ya. Wallahu taala alam. Mungkin sekian dulu ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang surat Ad-Duha. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.